Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh ulama yang mungkin paling berpengaruh di abad ke-20 di Indonesia, yaitu salah satunya beliau yaitu adalah Buya Hamka, terutama di masa pasca kemerdekaan. Oke, simak videonya sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Ya teman-teman, beliau ini nama lengkapnya Haji Abdul Karim Amrullah, lebih dikenal dengan sebutan panggilan Buya Hamka. Beliau ini lahir di wilayah Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada usia 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Beliau terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama. Jadi Ketua MUI pertama beliau ini, Buya Hamka. Dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa. Luar biasa beliau Tidak perlu kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar yang memberikan kepada beliau gelar doktor Tidak perlu kuliah. Kalau saya kuliah 4 tahun, gelarnya LC aja Ya itulah, beda nasib Sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah, ada di UHAMKA Jalan Limau di Jakarta Hamka remaja meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa pada usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma, dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka untuk pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Jadi kita perlu tahu juga beliau ini bapaknya juga ulama namanya Haji Rasul. Beliau ini bapaknya Buya Hamka juga pernah mendapat gelar honoris causa dari Al-Azhar. Jadi bukan orang sembarangan. Maka beliau sejak kecil memang dididik oleh ulama juga, maka jadinya juga ulama juga beliau. Kembali ke Medan pada 1936, setelah pernikahannya ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama barisan pengawal nagari dan kota, menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin mempengaruhi hubungannya dengan Soekarno.
Usai Masyumi dibubarkan sesuai dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek, diberedel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang dan organisasi kebudayaan Lekra. Ya, ini milik orang komunis juga ya. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. Jadi beliau di dalam tahanan masih bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Dan itu kitabnya bukan 1-2 jilid ya, berjilid-jilid. Seiring peralihan kekuasaan ke Soeharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia mendapatkan ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar di Kebayoran ya. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua. Sepeninggal Hamka, pemerintah menyematkan bintang Mahaputra Utama secara anumerta kepada Hamka sejak 2011. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan untuk perguruan tinggi Islam di Jakarta milik Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka ya. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat tentang tokoh ulama yang sangat berpengaruh di abad ke-20, terutama pasca kemerdekaan. Walaupun beliau ini bertentangan secara politik dengan Soekarno, sempat masuk penjara, namun akhirnya di era Orde Baru beliau menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki manfaat luas bagi umat Islam di Indonesia, termasuk membangun kembali jaringan ulama ya, mendirikan MUI, dan juga pada akhirnya beliau menjadi tokoh yang juga menyegarkan kembali gerakan-gerakan dakwah, terutama juga dalam pendidikan. Jadi beliau ini Yayasan Al-Azharnya ya saat ini masih berdiri dan memiliki cabang banyak sekali di seluruh Indonesia berupa sekolah, termasuk juga ada Universitas Al-Azhar ya di Jakarta. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.